Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini hari Ahad tanggal 5 Mei 2024 bertepatan dengan 26 Syawal 1445 Hijriah. Kegiatan kita jihad ngaji subuh Ahad masuk ke episode 62 ya. Temanya hari ini adalah HP baru, singkatan dari hilang pahala, banyak ria dan ujub. Kita sering menggunakan singkatan memang ya. Jihad sendiri adalah singkatan ngaji subuh Ahad. Ya, jadi kalau saya menu makanan pun suka disingkat Bapak. Ya. Jadi kalau hari ini jadwalnya tukang wadul. Tukang wadul itu singkatan tumis kangkung warisan zaman dulu. Terus culas juga, saya suka bikin culas juga. Cumi lada asam manis. Ya. Jadi kita sering membuat singkatan-singkatan, dan saya percaya atau tidak, anak saya pun namanya singkatan. Yang pertama anak saya Rijal. Rijal. Rizki anak laki-laki. Yang kedua namanya Jihad, yang sekarang kuliah di Mesir namanya Jihad. Dia lahirnya tanggal hiji bulan haji poe Ahad, namanya Jihad. Kemudian yang ketiga saya Ratu, karena rawuhnya dinten Sabtu, namanya Ratu. Sekarang kuliah di Jogja. Kemudian yang bungsu yang kelima namanya Marsa, Marsalina. Marsa itu malam Rabu 11 Safar. Linanya karena dokter Karlina lahirnya. Jadi Marsalina itu malam Rabu 11 Safar, lahirnya di dokter Karlina. Ya seperti itulah. Dan saya di kantor juga suka mengadakan acara jalan-jalan, piknik dengan singkatan namanya Abang Jampang. Saya bilang Abang Jampang itu singkatan anak Bandung jalan-jalan menuju Pangandaran. Seperti itulah ya. HP baru adalah hilang pahala, banyak ria dan ujub. Maksud saya begini, kita setiap hari beramal ya, baik itu berupa ibadah maktoh, sholat, membaca Al-Quran, puasa, terus zikir, membaca Al-Quran, itu ibadah maktoh. Kita berharap berpahala itu ya. Nah, syaratnya supaya berpahala itu, pertama harus sah, yang kedua harus ikhlas gitu. Untuk mendapatkan sebuah pahala dari amal kita itu, yang pertama syaratnya harus sah dulu, yang keduanya harus ikhlas. Mau sholat ya, syarat sahnya itu, kalau mau sholat syarat sahnya itu, pertama harus masuk waktu dulu. Kalau sholat fardu nih, zuhur, pertama harus masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu dengan azan misalnya. Yang kedua harus bersuci, suci dari hadas besar dan kecil, bebas dari najis ya. Yang ketiga, kalau sudah bersuci harus menutup aurat, itu syaratnya. Kemudian yang keempatnya menghadap kiblat, itu harus terpenuhi syaratnya. Nah, kemudian rukunnya ada takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku,
i'tidal, sujud, tasyahud, salawat, salam. Itu. Kalau itu terpenuhi sah. Baru mencapai sah itu salatnya. Nah, keikhlasannya ada dalam hati kita. Ya. Kita tidak tahu, masing-masing orang itu nggak tahu. Kalau sah mah bisa terukur. Kalau kita melaksanakan yang tadi, syarat dan rukunnya terpenuhi, itu sah. Bisa terukur. Tapi kalau ikhlasnya tidak bisa diukur karena ada dalam hati kita masing-masing. Itu ya. Maka yang harus kita jaga amal kita yaitu harus diri sendiri. Ya. Menjaga keutuhan amal kita harus kita sendiri. Itu berkaitan dengan ibadah mahdhah. Nah, sekarang ibadah yang ghair mahdhah, sedekah, zakat, infak, wakaf, dan pemberian-pemberian yang lain kepada sesama manusia. Dan ini yang lebih rentan dari riya. Ini lebih rentan dari riya. Kita memberi baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah dan sebagainya. Itu rentan dari riya. Sebenarnya kalau menurut ayat Al-Quran, seperti ayat yang pertama kita baca tadi, ya, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika engkau tampakkan sedekahmu, itu juga baik, kata Allah, baik. Tetapi wa in tukhfuha, tapi engkau jika sembunyikan sedekah itu, waktu itu hal fuqara, engkau langsung berikan ke fakir miskin tanpa ada yang tahu, bahwa khairul lakum, itu lebih baik gitu. Ayat yang pertama kita baca tadi menggambarkan bahwa boleh kita sedekah terang-terangan, tapi kalau bersembunyi lebih baik. Kita memasukkan uang ke kenceleng, suka ada yang disembunyikan gini, tutupin gitu kan, tutupin pakai tangan gitu, ya. Itu maksudnya supaya tidak ketahuan, maksudnya ya. Sebenarnya tidak apa-apa, nggak usah ditutupin. Kalau kita masukin uang ke kenceleng, ya biarkan aja masuk gitu. Asal jangan dikipring-kipring lah gitu. Gitu. Nggak usah dipamerkan, masukkan aja. Ya. Tapi tidak perlu ditutup-tutup gitu, nggak usah. Ya, karena kita sudah dari rumah kan kita sudah niat mau sedekah. Mau ada orang ataupun tidak, kita mau sedekah, itu sudah hilas gitu. Yang tidak boleh itu, kita memang sengaja ingin diliput sedekahnya. Dong, nanti saya mau sedekah, tolong dipoto ya, tolong di video ya. Itu sudah jelas dari awalnya sudah niatnya tidak ikhlas gitu. Biasanya ini di negeri orang nih, biasanya sedekah kayak gitu kalau lagi ada pemilu biasanya. Ini sana di negeri orang begitu ya. Jadi kalau musim pemilu, para caleg dan sebagainya mau memberikan bantuan asal diliput dan ada dukungan gitu ya. Bukan di negeri kita ini, negeri orang ya. Jadi keikhlasan pemberian kita, sedekah kita itu sangat tergantung dari motif atau niat awalnya. Jadi ayat yang tadi boleh kita tampakkan, tidak perlu disembunyikan. Tetapi kalau kita menyembunyikan sedekah itu tanpa ada yang tahu lebih baik. Nah, parahnya makhluk yang tidak kelihatan, yang namanya setan, kan tidak kelihatan itu oleh kita. Dia selalu mengarahkan kepada kita supaya riya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita salat tahajud nih, Bapak Ibu salat tahajud itu kan sendiri tuh. Tidak ada yang tahu. Kita dengan Allah saja harusnya. Tapi karena setan pinter memperdaya kita supaya jadi tidak ikhlas, kita peganglah HP. Maka kita posting di WA. Alhamdulillah, tahajud malam ini begitu terasa indah. Dina HP eta jadi gitu. Ya Allah, tahajud itu hanya kita yang tahu dengan Allah saja. Tapi kepintaran setannya seperti itu. Akhirnya kita ambil HP. Begitu indah. Tak seperti kemarin. Hari ini begitu indah. Atau lagi ibadah haji. Dari sini sudah siap-siap HP kan? Dari sini.
indahnya sholat di Multazam, itu terus indahnya sholat di Arafah, cucuran air mata tak tertahan ketika aku berdoa di Arafah. Itu buat siapa itu sebenarnya? Ngomong kayak gitu itu buat apa maksudnya? Supaya dipuji ke orang, maksudnya gimana itu? Kepintaran setan itulah yang membuat kita menjadi hilang amal. Jadi jangan heran nanti di hari kiamat, orang yang ketika di dunia banyak amal, sholatnya fardu dan sunnah tidak terlewat, saumnya sunnah juga tidak terlewat, menutup aurat sudah jelas rapi perempuannya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, sering transfer ke rekening Al-Arab ya, sering. Begitu dibuka catatan amal di akhirat, karena kosong kata catatan. Kenapa? Ada beberapa hal mungkin itu. Mungkin ada beberapa hal penyebabnya. Sebab ada beberapa hal yang membuat amal kita menjadi sia-sia. Yang pertama mungkin yang tadi ria. Di mana-mana kudu diposting, di mana-mana kudu dipoto, kudu di video, bisa jadi. Hal yang lain yang membuat amal kita hilang apa? Sombong. Nah, ini bahayanya ini, al-kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Sabda Rasul, tidak masuk surga manusia jika dalam hatinya ada setitik debu, setitik zarah sifat sombong. Ini nih yang membuat kita menjadi kesulitan untuk masuk surga. Dan setan akan selalu memasukkan sifat sombong ke dalam hati kita. Baik sombong karena rupa, karena harta, karena jabatan, karena ilmu, dihembuskan oleh setan supaya kita menjadi sombong. Kesombongan itu berasal dari hati, ujub. Ujub itu bahasa Arabnya merasa diri lebih, merasa diri ajaib. Ujub itu dari kata ajaib. Merasa kita lebih dalam hati perasaan. Muncullah takabur dalam bentuk sombong, kata-kata maupun sikap. Nah, jika kita memiliki sifat sombong itu, sia-sialah amal kita. Walaupun banyak, karena tidak boleh masuk surga kata Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi karena ria. Yang keduanya karena sombong. Bahaya itu. Dan sebenarnya kita tidak layak untuk sombong. Karena sombong, dan apa yang harus kita sombongkan? Rupa. Kan sebentar rupa itu. Sekarang cakep. Itu pun kalau pantun disebut cakep juga. Ya, kalau pantun kan disebut cakep kan biasanya. Nah, bentar sudah tidak cakep lagi. Kalau sombong karena rupa. Lah, sombong karena harta. Silakan, tapi sebentar lagi juga diambil itu harta. Atau kita yang meninggalkan harta. Jadi tidak jelas itu kalau sombong karena harta. Yang ketiga karena jabatan, bentar lagi juga pensiun, udah beres. Atau karena ilmu, kalau dicabut oleh Allah ilmunya, habis. Jadi tidak layak untuk sombong. Maka orang yang sombong kata Allah tidak boleh masuk surga kata Rasul. Jadi yang pertama penyebab hilangnya amal itu adalah pertama karena ria, yang kedua karena sombong, dan yang ketiga iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasulullah, waspada kalian dari sifat dengki, hasud. Saudara hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Sifat hasud itu atau dengki itu akan menghabiskan amal kebaikan kalian. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Habis sudah. Kalau kita punya sifat dengki, dan dengki itu dalam hati kita yang merasakan. Silakan rasakan bagaimana rasanya kalau kita merasa senang orang lain menderita, atau kita sedih ketika orang lain senang. Nah, itu dengki. Senang melihat orang lain susah, susah kalau melihat orang lain senang. Nah, jika hati kita itu punya hal seperti itu, kita punya penyakit hasad, dan itu harus diobati masing-masing. Dan salah satu ciri orang yang dengki itu selalu mengomentari negatif orang lain. Ada sebuah cerita dari Australia ini, dari Australia. Sekelompok ibu-ibu mau mengadakan acara kondangan.
kondangan. Karena banyak yang hajat, maka ibu-ibu bersepakat untuk bareng berangkatnya. Ini di Australia nih. Ibu-ibu dalam WA langsung berjanjian, ibu-ibu mari kita kondangan ke gedung Pusdai. Di Australia juga ada Pusdai di sana. Ke Pusdai katanya gitu. Oke. Pakai mobil apa? Ya udah kita nyewa angkot saja. Angkot yang hijau jurusan Cileunyi Cicaheum. Ya. Ini. Ya maksudnya jurusan Darwin Perth gitu ya. Itu kan dari Australia ini. Nah, janjian lah. Lalu dress code-nya apa? Gitu kan. Kalau ibu-ibu harus seragam. Dress code-nya apa? Ya udah kalau gitu gamisnya hitam, kerudungnya pink. Oke, udah. Kalau laki-laki kita tidak pernah janjian harus pakai baju apa, kopiah apa, tidak. Kalau perempuan harus. Maka janjianlah ibu-ibu itu naik angkot, sudah ditunggu di mana? Di GSG. Nah udah, naiklah. Mereka berangkatlah ke Pusdai. Ada juga di sana GSG ada. Berangkatlah ke Pusdai, kemudian makan. Kan sesungguhnya kalau kita ke tempat hajat itu harusnya kan Islami juga makannya dong. Ya, ambil secukupnya dan harus dihabiskan gitu kan. Nah, ibu-ibu ini ada yang taat seperti itu, ada yang tidak. Makanlah mereka. Sampai pulang lagi, naik angkot lagi, belum terjadi apa-apa nih. Begitu di perjalanan pulang, baru pada ngomong, pada komen. Cek abdi masang mana heurasnya. Tak orang ya. Iya benar cek abdi mah. Sayur sopna teu karasa uyah. Nah, dua teh kan. Cek hiji deui teh cek abdi mah es krimna kurang lembut. Terus juga kampina. Yang keempat, roladena sarada hasem. Terus semuanya komen. Buah-buahan namanya asa geus lalayu gitunya. Itu dari sekian orang yang ikut keundangan itu komennya negatif. Nah itu ciri orang yang punya sifat dengki. Jika bapak ibu punya hal seperti itu, suka ingin mengomentari negatif, segera obati. Itu teh penyakit. Apa bahayanya? Ya kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Amal kita habis. Jangan heran di akhirat nanti amal kita menjadi habis. Padahal kita rajin ibadah, harusnya penuh buku catatan amal kita itu dengan kebaikan, tapi kosong. Kenapa? Karena kita tidak mengobati sifat dengki. Tuh kan? Jadi hari ini saya sampaikan, hilang pahala itu pertama karena ria, yang kedua karena sombong berasal dari ujub, yang ketiganya karena memiliki sifat dengki. Harus saya sampaikan sekarang bahwa hari ini harus saya segera berangkat, maka tidak boleh lama-lama ya, tausiahnya sampai 5:30 saja. Yang pertama, saya ada tugas untuk menikahkan hari ini 2. Yang ketiga, batagor sudah tidak nyaman batagor itu ya, kasihan. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kebaikan kita, amal kita. Jangan sampai terkikis atau bahkan sampai menjadi habis dan sia-sia. Bersedekahlah tetapi jaga keikhlasan sedekah kita. Mari kita laksanakan ibadah tapi jangan sampai pahala ibadah kita menjadi habis dan terkikis. Kita ingin ibadah kita ini full pahalanya di sisi Allah, sehingga buku catatan amal kita penuh dengan kebaikan. Maka fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Itu. Tapi bahayanya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.